Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan membagikan video menarik seputar dunia hobi ya teman-teman. Dimana pada video kali ini saya ingin bagi tips buat teman-teman gimana caranya ganti air ikan. Di sini ada ikan lohan. Gimana tips dan trik cara ganti air ikan lohan agar ikannya tidak stres nih teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, air ikan ataupun air akuarium ikan lohan di depan ini udah sangat keruh ya teman-teman. Udah hijau berlumut seperti ini dan area sekitar akuariumnya juga sudah terlihat buram ya, tidak jelas ya teman-teman. Yang harusnya di belakangnya ada wallpaper gambar karang seperti itu ya, dan daun-daun di sini sudah tidak terlihat lagi tuh teman-teman. Hanya ikannya aja yang kadang-kadang keluar seperti ini. Nah di sini ikan kan masih sehat nih teman-teman, masih lincah banget walaupun airnya udah keruh, tapi tetap harus kita ganti biar kita lebih enak mantaunya teman-teman ya. Walaupun dia terlihat sehat di air ini, tapi tetap aja. Nah, teman-teman, sebelum kita ganti air, biasanya walaupun ikannya di sini agresif ya, dilihat kita kasih makan dengan air yang seperti ini, dia masih hobi tuh, teman-teman, doyan tuh. Tuh, teman-teman lihat. Dikasih makan, ikannya lahap banget tuh, teman-teman. Tuh. Ini kalau dilihat dari tampak atasnya ya. Tuh teman-teman, walaupun airnya hijau seperti ini, ikannya tetap doyan makan teman-teman. Tuh. Nah kebiasaan teman-teman ya, saat setelah saya ganti air, ikannya jadi nggak nafsu makan tuh teman-teman. Kebiasaan saya setelah ganti air, ikannya jadi nggak mau makan, jadi biasanya puasa makan 1-2 hari akibat dari ganti air ikan ini teman-teman. Nah sampai akhirnya saya punya tips teman-teman buat ganti air ikan agar ikannya tidak stres. Di sini saya punya tips buat teman-teman. Jadi pada video kali ini akan saya bagikan tipsnya teman-teman ya. Kalau kita mau ganti air ikan, contohnya saja ikan lohan seperti ini yang sensitif banget, yang mudah stres saat kita ganti air, itu tips pertamanya teman-teman dari saya ya. Teman-teman siapkan media air penggantinya terlebih dahulu tuh teman-teman. Bisa dalam bentuk ember seperti ini, air yang sudah diendapkan ya teman-teman. Di sini saya sediakan 2 air ember. Nah teman-teman, 2 air ember ini memang udah saya siapkan sebagai air pengganti akuarium ikan lohannya nanti teman-teman. Yang untuk teman-teman ketahui sendiri, 2 endapan air ini udah saya endapkan sekitar 2 hari teman-teman. Nah untuk air ini sendiri yang akan saya gunakan sebagai air pengganti air akuarium ikannya teman-teman. Nah untuk pergantian ikannya, sebaiknya saya sarankan untuk nangkap ikan itu pakai jaring tuh teman-teman. Nah namun untuk kondisi saat ini sebenarnya saya menangkap sendiri langsung dari tangan ya. Nah untuk teman-teman saya rekomendasiin mindahin ikannya nanti nangkap pakai jaring ya teman-teman, biar ikannya juga tidak takut ya. Tapi pada kesempatan kali ini nanti saya akan pindah atau tangkap dengan tangan ya teman-teman. Sekalian saya ingin latih mentalnya juga nih untuk ikan lohan ini teman-teman. Nah ini masih lincah banget ikannya ya teman-teman di air lama. Biasanya udah diganti air, akuariumnya dia jadi lemes teman-teman. Nah dari pengalaman jadi saya dapat tips triknya. Air ikannya itu harus air yang udah diendapkan beberapa hari ya teman-teman. Nah untuk ikannya sendiri, boleh teman-teman kasih pakan atau kasih makan terlebih dahulu sedikit ya. Nanti setelahnya baru teman-teman ganti airnya. Nah untuk pergantian air, ikannya kita tangkap, kita letakkan di air yang udah kita endapkan. Nah air ini teman-teman berwarna coklat kuning ini saya kasih daun ketapang laut ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai air daun ketapang laut juga boleh, atau kalau mau pakai air biasa juga boleh. Itu pilihan dari teman-teman ya. Saya hanya ingin campurkan air ikannya aja. Nah kemudian teman-teman jangan lupa itu dikasih yang namanya garam ikan teman-teman untuk airnya ya. Oke, langsung kita tangkap ikannya teman-teman. Kita pindahin di wadah ikan baru ya teman-teman, di ember yang udah diendapkan.
Nah, di sini ikannya susah nih teman-teman untuk ditangkap. Coba saya tangkap dulu ya. Nih, teman-teman. Tuh. Ikannya berlarian, teman-teman. Tuh. Nah, apalagi air keruh seperti ini, ikannya susah, teman-teman. Kita lihat. Nah, di media air keruh seperti ini, ikannya susah kita lihat, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata ikannya bersembunyi di balik karang ini, teman-teman. Nah, ayo kita tangkap nih. Tuh. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan tangan seperti ini, cenderung ikannya berlarian lebih cepat, teman-teman. Nah, khawatir dia stres, itu sebabnya saya rekomendasiin teman-teman kalau mau ganti itu pakai jaring, teman-teman. Nah, di sini langsung saya eksekusi aja ya. Saya pindahkan ikannya. Nah, teman-teman, saya letakkan di air yang ada daun ketapangnya, teman-teman. Nih, ini kalau dari saya ya. Teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa ke air yang enggak daun ketapang, yang bening ini juga boleh nih. Yang penting udah diendapkan ya, teman-teman. 2 hari 3 harian ya. Nah, selanjutnya next step saya ingin bersihin akuariumnya, teman-teman. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihin sampai cering. Kita sikat, kita gosok-gosok ya, teman-teman. Kita kuras dulu, teman-teman. Biasanya saya kuras air akuariumnya, teman-teman, pakai bantuan ini, teman-teman, penyedot. Nah, teman-teman, saya sedot, saya kuras airnya. Seperti ini. Nah, teman-teman boleh juga kalau mau pakai sedotan seperti ini untuk bersihin air akuarium. Karena teman-teman kalau mau dicedok pakai centong juga bisa ya. Jadi lebih cepat prosesnya. Namun untuk beberapa kondisi seperti ini saya menggunakan sedotan untuk menjaga akuariumnya biar tidak terbentur kanan kiri, jadi lebih awet, tidak mudah pecah, teman-teman. Dan pakai sedotan air ini kalau kita di indoor dalam ruangan juga enak, teman-teman, bersihinnya. Tinggal kita taruh ember aja, diletakkan di tempat pancuran keluarnya. Karena kalau akuarium ini nggak seperti ember, teman-teman. Kalau ember kita bisa balik, kalau akuarium ini kalau kita balik nanti rentan untuk pecah atau bocor ya, teman-teman. Oleh sebab itu saya menggunakan media perantara sedotan air ini, teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai airnya terkuras habis ya, teman-teman. Nah, tinggal ditekan seperti ini aja dan dia ngalir, teman-teman. Tuh. Karena saya di outdoor jadi saya alirkan langsung, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah airnya terkuras seperti ini, teman-teman, tinggal kita bersihin akuariumnya ya, teman-teman. Nih, kita bersihkan dulu akuariumnya. Nah, di sini ada ininya ya, teman-teman, koral atau karangnya ya. Koralnya ini kita siram aja, teman-teman. Kalau saya pakai air ya. Teman-teman, saya siram aja seperti itu. Ini kalau ada koral-koralnya saya siram aja seperti itu, teman-teman. Enggak saya sikat atau gimana ya. Jadi saya siram aja seperti itu. Dah, saya rasa udah jatuh ini kotorannya. Saya letakkan di air ikannya, teman-teman, yang udah diendepin itu.
Nah, next kita bersihin akuariumnya teman-teman. Nih ya, kita bersihin. Nah, biasanya airnya saya sisakan sedikit di akuarium, tidak lain untuk bersih-bersih teman-teman. Nah, saya di sini pakai spons ya teman-teman untuk bersihin. Ya, saya bersihin semua teman-teman. Untuk akuariumnya dari pinggir semua saya bersihkan pakai spons. Tidak pakai sikat ya teman-teman, karena kalau pakai sikat teman-teman tahu sendiri ini akuarium jadi rentan baret dan rentan bocor ya. Jadi kita pakai spons aja teman-teman. Sekalian bagian atasnya juga dibersihin. Bagian depannya juga ya teman-teman, biar kinclong kita lihat ikannya. Oke, saya bersihin dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita bersihin, ini saatnya kita kuras lagi nih teman-teman ya. Untuk air akuariumnya sampai habis, nanti baru kita bilas dan kita isi air baru ya teman-teman. Nah, kurasnya kita sedot lagi nih teman-teman. Pakai penyedotan, cuman kita presisikan akuariumnya miring ya, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita kuras, oke? Nah teman-teman, jangan lupa dibilas ya teman-teman. Kita bilas akuariumnya, setelah disikat kita bilas lagi teman-teman. Bilas seperti ini teman-teman. Tuh, biar memastikan air yang kita sikat yang kotor tadi teman-teman itu udah ikut ke bersih ya. Tuh, saya siram-siram seperti itu teman-teman. Jadi baru disedot, buang lagi teman-teman ya. Itu ya, saya rasa cukup teman-teman. Tinggal kita sedot dan buang lagi airnya ya. Nah teman-teman, setelah dikuras bersih teman-temannya, saatnya kita isi dengan air baru nih teman-teman, yang udah diendapin tadi. Kita isi ya teman-teman ya. Kita isi dengan air baru. Nah biasanya untuk airnya teman-teman bisa kita pakai sedotan lagi, atau teman-teman kalau mau ngisihnya pakai cedokan air boleh juga teman-teman. Seperti ini ya. Pokoknya kita isi akuariumnya dengan air barunya teman-teman. Kita tuang ini ke akuariumnya teman-teman. Nah setelah kita deketin gini teman-teman, jadi lebih gampang ya sedotnya. Tadi jaraknya terlalu jauh. Ini dia cepat ngalirnya teman-teman, enak disedotnya juga. Tuh, airnya ngalir. Nah kita tunggu sampai airnya tinggal sedikit, pindah 3/4, nanti baru kita pindahkan koralnya teman-teman. Oke, ini saya bantu juga, saya cedok seperti itu. Ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk air akuarium baru jangan lupa teman-teman beri garam ikan ya teman-teman. Seperti ini garam ikannya. Garam ikan tujuannya untuk netralisir nih teman-teman ya. Diberi garam ikan secukupnya aja ya teman-teman. Saya kasih garam ikan ya. Nah, secukupnya aja. Setelah diberi garam ikan, kita masukkan airnya semua ya. Oh ya, ini juga ada koralnya teman-teman. Saya pindahkan koralnya. Belakangan juga boleh sebenarnya koralnya, cuman saya pindahkan sekaligus aja karena airnya mau saya tuang ya teman-teman. Kalau di sini airnya udah lumayan berkurang. Ini tidak saya langsung tuang teman-teman, karena kalau untuk air yang berat atau banyak itu riskan akuariumnya kena tekanan besar, nanti khawatirnya bocor ya. Jadi lebih baik kita pelan-pelan aja teman-teman.
ganti airnya. Di sini proses ganti air ini juga kalau bagi para penghobi itu enak teman-teman, tidak menyulitkan karena memang kita hobi ya teman-teman ya. Nah kalau airnya udah sisa dikit tinggal kita angkat dan tuang teman-teman. Nah teman-teman, air ikan akuarium barunya udah terisi 3/4 yang udah kita bersihkan, kasih garam juga ya tadi teman-teman. Di sini air ikannya kita diamkan dulu teman-teman sekitar 1 jam agar dia air ikannya bisa bercampur dulu, netral dulu, nanti baru terakhir kita pindahin ikan lohannya teman-teman. Ini ya. Ikan lohannya yang di wadah ember tadi teman-teman bisa lihat di sini. Nanti kita pindahin teman-teman. Airnya ini yang di ember juga kita masukin teman-teman ya. Jadi air tadi saya pakai air ketapang. Air ketapang ini akan saya pindahin juga ke akuarium. Jadi akan berwarna kuning nanti airnya teman-teman. Nah yang jelas teman-teman, kalau ganti air ikan lohan itu air akuariumnya kalau udah dibersihin, diisi baru, ini diendapkan dulu nih teman-teman, sekitar 1 jaman. Ikannya jangan langsung dicemplungin ke akuarium yang udah dibersihin, nanti ikannya stres ya teman-teman. Jadi dibiarin dulu airnya netral, karena biasanya habis diganti air mungkin ada campuran air garam yang lainnya tadi belum netral, sehingga rentan membuat ikan lohannya stres teman-teman. Jadi sering saya ganti, ikan lohannya stres 2 hari nggak mau makan tuh teman-teman, kan kasihan juga. Jadi air akuarium barunya kita diamin dulu, nanti kalau udah sekitar 1-3 jam itu ikan lohannya baru kita masukin teman-teman ya. Saya rasa sih 1 jaman juga udah oke sih, karena airnya juga air endapan ya teman-teman, udah diendapin di ember 2 hari. Tuh ikannya. Nanti kita pindahin ya teman-teman untuk langkah terakhirnya. Oke. Nah teman-teman, inilah penampakan akuariumnya tadi ya, yang udah dibersihin dan diisi air baru, jernih ya. Backgroundnya juga kelihatan, background wallpapernya yang tadi tertutupin air yang hijau ya teman-teman. Nah setelah kita diamkan air akuarium barunya sekitar 1 jam lebih, rekomen sih 3 jam ya teman-teman atau lebih ya, baru kita letakkan ikan lohannya di akuarium yang udah dibersihin biar tidak stres. Tujuannya seperti ini nih teman-teman, air akuariumnya yang tadinya baru diisi dengan air baru banyak keluar seperti uap-uap. Nah dan saat ini udah netral nih teman-teman, nggak kelihatan uap lagi, airnya juga udah lebih tenang. Terus garam ikan yang sebelumnya kita masukkan sudah larut ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, airnya tenang. Kemudian di pinggir akuariumnya yang tadinya ada percikan-percikan air juga udah mengering ya, yang menandakan akuariumnya airnya udah lebih tenang ya. Jadi air yang seperti ini nih teman-teman, baru kita pindahkan ikan lohan sebelumnya ke dalam air ini biar tidak stres. Nah kalau sebelumnya airnya baru diisi kan banyak uap-uapnya yang keluar teman-teman, baik dari larutan garam ataupun dari campuran air barunya. Nah setelah tenang kayak gini, barulah teman-teman ikan lohannya kita pindahin. Nah yang tadinya di ember ini lagi sembunyi nih teman-teman ikannya, di balik daun ketapang ya teman-teman. Tuh ikannya teman-teman, teman-teman bisa lihat nih. Ayo ikan kita pindah lagi ke akuarium yang udah dibersihin. Tuh teman-teman ikannya ini ya teman-teman. Tuh. Lebih bagus teman-teman kalau kita pindahin ikan itu pakai jaring ya, biar dia nggak stres. Nih teman-teman, langsung kita pindahin aja ya. Nah teman-teman, kita masukin dia di akuariumnya kembali. Nah teman-teman,
Tada. Nah, inilah teman-teman hasil pergantian air ikan lohan teman-teman, air akuariumnya. Ini airnya sedikit kuning karena kita tadi menggunakan campuran air ketapang ya teman-teman. Nah, kalau dengan metode seperti ini teman-teman, ikannya jadi tidak terlalu stres ya. Dari pengalaman saya sebelumnya yang sering ganti air, tapi airnya langsung setelah air baru langsung diisi ikan lohan, biasanya ikannya sedikit stres. Kalau ini lebih kalem nih teman-teman, ikannya nggak terlalu stres. Jadi saya rasa demikian tips video kali ini untuk teman-teman penonton semua, khususnya para penghobi ikan dan ikan lohan ya. Tips buat teman-teman yang mau ganti air ikan lohan, yang ikannya sering stres atau mogok makan setelah ganti air, inilah tipsnya teman-teman. Jadi setelah ganti air, airnya didiamkan dulu ya teman-teman. Paling cepat sekitar 1 jam sampai dengan 3 jam ya. Baru setelah airnya didiamkan di akuarium yang udah dibersihin, dikasih garam, barulah ikannya dimasukkan ya teman-teman, biar ikannya tidak stres. Nah teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Ini ikannya udah bisa ikut tangan lagi ya, yang harusnya kalau airnya kita langsungin, ikannya tidak mau merespon teman-teman. Biasanya cuman diem aja di bawah, ini lebih lincah ikannya teman-teman. Nih. Nah, sekian tips video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Creator ya, agar saya bisa update informasi menarik lainnya lebih semangat. Sekian dari saya teman-teman, salam.